Jadi bukan berarti undang-undang ini tuh plat merah, enggak Pak. Namanya undang-undang jasa konstruksi itu enggak berlaku hanya untuk proyek. Kemarin ada jembatan putus ini di daerah jembatan putus itu ada yang korban. Ada korban ya? Pak. Jadi itu begitu ya bagian keselamatan Pak. Masalah proyek di Gorontalo. Siapa yang lebih banyak bicara? Dari anggota dewannya. Anggota harusnya orang arsitek udah tahu itu. Bahwa ruangan sebesar itu ada ribuan orang bisa masuk, lalu nggak ada Pak. Jadi ahli itu tidak semerta itu langsung jadi ahli, kita harus ikut pelatihan. Ya sejauh ini kita kerjasama. Selamat datang di ruang Reka dan Mancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dalam podcast Ruang Rekayasa. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah saya ditemani tamu-tamu yang sangat luar biasa. Saya alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini, kita kedatangan tamu dari pusat, yaitu langsung Ketua Umum PAKI, Pak Laswardi. Saya panggil Pak Las ya. Las. Baik, kemudian kita juga kehadiran tamu juga luar biasa perjuangan di Provinsi Gorontalo, Ketua PAKI Provinsi Ibu Ima ya. Kemudian di kesempatan ini pula ini tidak kalah menariknya juga karena kita kehadiran juga seorang praktisi yang langsung mungkin sebentar ini akan bisa menceritakan bagaimana sepak terjang dan implementasi dari tugas-tugas yang berkenaan dengan PAKI. Ya baik, saya mungkin perlu sedikit mengulik dari para narasumber kita ini. Barangkali yang pertama saya akan bertanya ke Pak Ketua Umum PAKI. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin sejarah PAKI itu bagaimana Pak? Mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua teman-teman. Jujur saya senang sekali Pak, walaupun mendadak ya, saya sampai di Gorontalo ternyata ada kegiatan seperti ini oleh PIAI Gorontalo. Ini surprise dari saya Pak. Gitu, ya. Kedua, saya ingin menjelaskan sedikit tentang organisasi PAKI Pak. Ya, jadi PAKI itu singkatan dari Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia. Kita berdiri itu cikal bakalnya dari Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia atau ADOKA Indonesia itu tahun 98. Sudah lama sekali. Ya, tepatnya di 10 Desember 1998. Nah, kita menghimpun tenaga-tenaga ahli di sektor konstruksi terkait dengan K3. Nah, sekarang kan namanya keselamatan konstruksi. Nah, itulah cikal bakal kami di PAKI Pak. Jadi dari 98 sekarang 2014, alhamdulillah 26 tahun kami sudah jalan Pak. Itu Pak. Lama ya. Iya. Ya baik, terkait berdirinya PAKI Pak, apa kira-kira yang melatar belakang? Ada mungkin semacam sesuatu yang menjadi apakah itu dalam kegalauan atau bagaimana sehingga yang hal ini kemudian inisiatif dari teman-teman PAKI itu untuk mendirikan perkumpulan ini? Ya, jadi tahun 98 Pak, kebetulan di Indonesia itu menyelenggarakan pelatihan untuk ahli K3 konstruksi Pak. Kebetulan saya dengan teman-teman itu angkatan pertama di Indonesia Pak. Jadi ahli K3 konstruksi. Dulu belum ada pembagian muda media utama Pak, karena kan LPJK-nya belum ada waktu itu Pak ya. Jadi masih namanya ahli K3 konstruksi. Nah sertifikasinya itu di Kemnaker Pak waktu itu.
belum di PUPR. Jadi masih belum ada SKA dulu Pak ya. Iya, belum. Karena SKA kan muncul setelah adanya LPJK. Iya. Jadi kami berdiri itu dulu belum ada SKA. Jadi kami sertifikasi tahun 98 lewat Kemnaker dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kemudian setelah kami selesai pelatihan ahli, kami ada teman-teman berhimpun dalam BUMN karya dan kontraktor konstruksi Pak. Itu sepakat bahwa supaya ini ya dihimpun ahli-ahli ini karena ini angkatan pertama nih Pak, gitu ya. Makanya kita dirikanlah asosiasi Pak. 10 Desember 98 itu kita himpun. Kenapa? Karena jangan sampai ahli K3 konstruksi angkatan pertama ini tidak ada jelas limbahnya Pak nanti Pak. Maka kita bentuk asosiasi ini, alhamdulillah bertahan sampai 26 tahun ini Pak. Seperti itu Pak. Oh iya. Ya, kan? Cukup panjang prosesnya. Iya. Ya, terkait dengan Paki ini, kira-kira dari segi keanggotaan apakah ini lintas disiplin ilmu atau hanya ada spesialisasi khusus misalnya dari perguruan tinggi misalnya di universitas dari harus sarjana teknik atau ada sarjana yang lain yang mungkin bisa menjadi keanggotaan di Paki? Ya. Jadi memang kalau dari sisi keanggotaan, siapa saja sih yang bisa menjadi anggota Paki? Ya persyaratan di LPJK sudah mempersyaratkan itu Pak ya. Harus sarjana S1. Cuman untuk ahli K3 konstruksi itu boleh bukan sarjana teknik, tapi dibatasi sampai ahli media, nggak bisa sampai ahli utama. Tapi kalau ahli keselamatan konstruksi harus teknik Pak. Harus teknik. Harus teknik. Karena kaitannya dalam penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksinya. Nah, jadi lintas sektoral iya Pak, sarjana teknik yang berkecimpung di sektor ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi siap bergabung sama kita. Cuma di kami Pak ada aturan Pak bahwa untuk bergabung sama kami itu harus proses pelatihan. Oh, ada pelatihannya. Harus ada pelatihan Pak, karena yang namanya kompeten itu kan kayak gini Pak. Kenapa ahli di sektor K3 atau keselamatan konstruksi ini harus pelatihan? Karena kan kita ketahui Pak, di pendidikan kampus kita kan nggak ada Pak ilmu itu Pak. Iya. Sehingga kita harus tambah lewat, kalaupun ada di MK, manajemen konstruksi, kayak gitu Pak ya. Itu pun 1 semester gitu Pak ya. Tapi kalau orang ahli jalan, arsitek, dari awal dia udah belajar nih Pak. Iya. Jadi ibaratnya kalau dia sudah selesai, ada pengalaman dia di tempat kerja, dia diuji udah lolos Pak. Tapi kalau di sektor konstruksi kan tentunya ahli K3 konstruksi nggak ada di mata kuliah yang khusus Pak. Iya. Sehingga kami inginkan sarjana S1 sudah kerja di proyek ya. Minimal dia sudah 2 tahun di proyek. Kalau dia memang mau berniat bergabung sama kami, dia harus dalam pelatihan. Nah, dalam pelatihan jadi kami bisa mendidik, artinya bisa juga meningkatkan kompetensinya kalau mereka bergabung sama kita Pak, gitu ya. Lewat yang namanya PKB sekarang itu Pak ya. Nah, jadi kami menjaga itu Pak, menjaga kompetensi teman-teman kami yang bergabung di Paki Pak, seperti itu. Jadi dengan adanya dia lewat proses pelatihan, kemudian kita uji kompetensi lewat LSP, kemudian baru bergabung sama kita. Tapi pada prinsipnya kami welcome Pak, mau dari Pemda, ya dia sudah memang bisa dari instansi pemerintah bisa, bergabung, semua tidak bisa harus dari swasta begitu Pak? Enggak mesti Pak, karena kan yang namanya proyek konstruksi kan nggak orang swasta saja Pak ya. Di Pemda kan pengguna jasa kita Pak. Iya. Nah dia juga harus tahu Pak itu Pak. Makanya saran kami Pemda pun ya ambil potensi itu Pak. Karena nanti di dalam pengadaan barang dan jasa dia juga yang menetapkan tingkat risikonya Pak. Itu Pak. Oh, kalau Pemda itu berarti dia kaitan dengan mungkin sebagai pengguna jasa kita pengguna Pak. jasa, Ya. bukan sebagai praktisi untuk misalnya kaitan dengan di lapangan sebagaimana. Dia sebagai pengguna jasa kita, dia nanti tahu menghitung HPS, itu dan biaya SMKK, itu yang kita pentingkan. Nah nanti kita memang memberikan Pak ilmu-ilmu khusus bagi teman-teman pengguna jasa, kekuatannya di mana nanti harus kita itu Pak. Seperti itu Pak. Oke. Terus ya terkait masih terkait keanggotaan ini Pak. Berarti tadi ini secara khusus lebih kompatibel itu di
keanggotaan itu dari disiplin ilmu keteknikan Pak ya? Ya, jadi sarjana teknik yang sudah ditetapkan aturan di LPJK, Ya. lewat pelatihan, lulus uji kompetensi, ya silakan bergabung sama kami Pak. Ya, bergabung sama kami, khususnya di Kota Gorontalo ini sudah ada kami punya perwakilan juga Pak. Jadi Ya. kita sudah punya cabang-cabang atau kita bilang perwakilan kita mulai dari Aceh sampai Papua Pak. Walaupun tidak 38 provinsi sekarang ya, tapi paling tidak di atas 2/3-nya sudah kita masuk di situ. Oke, jadi berarti sebutlah ini kan kalau mengenai keselamatan konstruksi itu kan ujung-ujungnya sebenarnya yang saya pahami Pak, sebagai saya terus terang masih awam ini berkenaan dengan keselamatan konstruksi ini, meskipun saya bergelut di bidang itu, sehingga makanya saya mungkin teman-teman juga yang lain masih perlu banyak mengetahui hal-hal yang masih misteri, karena ya belum sepenuhnya itu dipakai oleh teman-teman praktisi arsitek sebagai perencana memakai itu. Nggak tahu apakah ini terkait masalah regulasinya masih belum kuat atau bagaimana. Nah, terkait ini Pak, apakah misalnya dari disiplin ilmu hukum yang langsung berhubungan langsung ketika misalnya ada pelanggaran, misalnya apakah itu berarti teman-teman dari ilmu hukum atau fakultas hukum ya, sarjana hukum itu tidak ada ruang untuk masuk menjadi anggota Pak? Seperti saya sampaikan tadi Pak, bahwa kalau dia berkecimpung di keselamatan konstruksi tadi ya, kita ada yang namanya, kan kompetensi kita ada dua Pak, ahli K3 konstruksi dan ahli keselamatan konstruksi. Ini baru Pak, Ahli K3 konstruksi dan ahli keselamatan konstruksi. Bedanya itu Pak? Ya, jadi gini. Maafin saya mendetek orang. Saya juga harus memberitahukan gini Pak. Gini Pak. Semenjak keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja Pak, itu kemudian di Kemnaker itu ada yang namanya ahli K3 konstruksi. Kemudian pada saat LPJK berdiri, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Oh, keselamatan dan kesehatan Ya, kerja. jadi- Berhubungan dengan orangnya Pak ya? Ya, ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Oke. Kemudian ahli K3 konstruksi. Ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi. Nah, kemudian ada ahli keselamatan konstruksi. Konstruksi. Gitu, ya. Jadi gini, sekarang PUPR itu diksi barunya adalah sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, dasarnya apa Pak? Dasarnya amanat dari Undang-Undang 2 2017. Itu kalau kita baca di Undang-Undang 2 2017 itu ada di pasal 59 ayat 1 Pak. Bahwa setiap penyelenggaraan konstruksi itu wajib menerapkan standar 4 bagi siapa? Pengguna jasa dan penyedia jasa. Ya. Artinya kalau pengguna jasa, kalau kita proyek APBD kan ada di dinas-dinas nih, Pak, yang berhubungan dengan proyek konstruksi Pak. Ya. Ya kan bukan dinas PUPR saja Pak, dinas lain kan juga ada pembangunan konstruksi Pak ya. Jadi artinya yang membangun sektor konstruksi itu harus turun pada aturan Undang-Undang 2 2017 gitu ya. Nah kemudian termasuk swasta Pak. Jadi bukan berarti undang-undang ini tuh plat merah, enggak Pak. Oh. Namanya Undang-Undang Jasa Konstruksi itu nggak berlaku hanya untuk proyek pemerintah, enggak. Karena nggak ada di situ disebutkan. Kalau berlaku namanya Undang-Undang 2 2017 tentang jasa konstruksi, artinya seluruh yang kegiatan konstruksi termasuk swasta. Sama swasta, hotel-hotel, Iya, misalnya, Pak. yang properti Masuk. perumahan atau segala macam. Iya. Ya di Gorontalo ini kan banyak proyek Iya. pembangunan hotel yang dikerjakan oleh swasta lah ya. Harus mengacu peraturan itu. Ya, jadi ini yang teman-teman harus. Itu tadi yang berkaitan dengan keselamatan konstruksi Pak ya? Iya, jadi di Undang-Undang Jasa Konstruksi dikatakan Iya. pasal 59 ayat 1 tadi Pak ya. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa setiap penyelenggaraan konstruksi, dia nggak sebutkan Pak, penyelenggaraan konstruksinya itu pemerintah atau swasta enggak. Penyelenggaraan konstruksi berarti semua kita yang menyelenggarakan kegiatan konstruksi, Iya. ya dari sisi pengguna jasa, artinya owner, Iya. dari sisi penyedia jasa kontraktor, konsultan, situ Pak ya, wajib menerapkan standar K4. Nah, Iya. orang bingung, wah ada baru nih, ada K3, ada K4 ya, jadi saya perlu dijelaskan dulu. Standar K4 ini standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan. Nah, itu di pasal 59 ayat 1. Nah,
penjelasan mengenai menerapkan standar keempat ini di ayat 2-nya diatur di dalam peraturan pemerintah. Oh, di PP. Nah, jadi kalau kita arah tekniknya harus tahu hukum dikit juga, Pak. Iya. Bukan berarti sarjana hukum juga harus tahu hukum, Pak. Kita harus tahu juga kan. Nah, di pasal 59 ayat 2 tadi diatur di peraturan pemerintah. Kita buka tuh. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan jasa konstruksi tadi itu ada di peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Kalau sudah peraturan PP, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021, bukan berarti ini khusus plat merah juga, enggak, Pak. Jadi semua pelaksanaan tentang jasa konstruksi harus mengacu ke peraturan ini, Pak. Karena peraturan pemerintah, ya. Nah, kemudian di situ disebutkan, Pak, dalam menerapkan standar keempat itu apa saja sih? Itu berarti ada standar tentang keselamatan keteknikan. Nah, kita bicara di sini lah tekniknya, Pak. Kalau bukan orang engineer susah, Pak. Iya. Pasti tidak paham. Ya belajar nih, Pak. Nggak nyambung. Nggak nyambung gitu, Pak. Ya itu di situ, Pak. Itu di situ Pak, di keselamatan konstruksi itu, Pak, kan. Iya. Keselamatan keteknikan itu kita bicara bagaimana standar dalam pembangunan kan, mutu. Kita katakan mutu beton yang baik seperti apa di situ. Nah, itu mohon maaf saja. Ini ranahnya teknik kita main di sini, Pak. Ya kan, Pak, ya. Makanya disebut keselamatan keteknikan di situ, Pak. Ya. Kemudian ada keselamatan kesehatan kerja. Nah, itu yang disebut ketiga tadi, Pak. Ya. Artinya ada orang yang melaksanakan. Tapi proyek kita ada publik, Pak. Ya, kita bangun jembatan. Ada keselamatan publik di situ, Pak. Ada pengguna jalan. Kita kerja aja pembangunan saluran, Pak, di jalur utama. Ada keselamatan publik siapa pengendara jalan. Itu harus dilindungi, Pak. Kemarin ada jembatan putus ini di daerah apa ya? Jembatan putus itu ada yang korban. Ada korban, Nah, Pak. Jadi Oh, itu begitu ya bagian. iya, keselamatan publik itu, Pak. Ya. Nah, terakhir keselamatan lingkungan. Setiap pekerjaan konstruksi pasti berdampak terhadap lingkungan. Jadi kita bicara SMKK tadi, Pak, standar keempat tadi, yaitu tadi, Pak, 4 aspek ini. Keselamatan keteknikan, keselamatan kesehatan kerja, keselamatan publik, keselamatan lingkungan. Jadi 4 Pak. Jadi sekarang konstruksi ini harus seperti ini 4 ini, Bang, ya. Jadi kalau nanti arsitek juga IAI buat merancang ini harus 4 aspek ini, Pak. Sepertinya tidak cukup waktu kita kalau soal isu lingkungan itu saya kira betul seperti yang Pak sebelum tadi kita mulai ini Pak Las tempat menyampaikan hal ternyata memang cukup luas mengenai keselamatan termasuk sampai lingkungan tadi. Dan mungkin itu nanti kita bisa ini kan yang penting sudah kesampaian dulu informasi berkenaan. Tapi tambahan satu lagi, Pak. Ya. Baru diatur teknisnya di Permen PUPR. Oh, Nomor 10 tahun 2021. Detail Ya, pelaksanaan itu teman-teman Bu Ima, Pak Agus di lapangan. sebaiknya Pak tahu ya Pak. Ya harus sudah paham, Pak. Iya. Kalau orang pagi harus paham, Pak. Harus hafal maksudnya Pak. Harus hafal karena bahaya ini kalau misalnya kaki sudah di kaki kanan di luar, kaki kiri sudah di dalam. Iya. Itu harus paham gitu, Pak. Ya. Baik, mungkin saya akan ke Pak Agus dulu sebagai praktisi yang sudah langsung berhubungan dengan resiko-resiko keselamatan kerja. Kira-kira ada yang bisa disampaikan Pak berkenan dengan implementasi dari ya keselamatan apakah kerja atau keselamatan konstruksi? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Asri. Kebetulan ini mungkin podcast kita yang diundang oleh IAI dan saya berterima kasih ya terutama kepada pengurus, ketua dan jajaran pengurus IAI yang mengambil inisiatif. Mungkin ini di Indonesia bahkan di kepengurusan asosiasi yang lain mungkin mudah-mudahan dengan IAI Gorontalo memulai ini di pusat juga atau di daerah-daerah lain untuk kita saling, karena saya lihat kita para engineer ini ya, orang-orang teknik atau orang-orang yang di bidang konstruksi ini, misi kita saya lihat, misi visi kita ini tidak tersampaikan ke masyarakat. Oh iya. Ya, coba perhatikan. Ini karena kita di Gorontalo, coba Pak Asri perhatikan masalah proyek di Gorontalo. Siapa yang lebih banyak bicara? Dari anggota dewannya. Yeah. Anggota dewannya ada sarjana teknik kan? Yeah. Tapi bukan sarjana tekniknya yang bicara.
yang sarjana hukum, yang sarjana sosial, yang sarjana komunikasi, itu yang ngomong soal proyeknya, yang protes, Iya, iya, iya. ya kan? Ya kan, teman-teman wartawan misalnya, teman-teman wartawan setahu saya ada anak-anak teknik, ada, Iya. arsitek ada, wartawan kan, Iya. tapi nggak mau bicara soal proyek. Nah, Ada rahasia mungkin Pak, ada yang menghalangi atau ketakutan atau apa mungkin. itu yang maksud saya begini. Dengan podcast seperti ini mudah-mudahan ini tersampaikan Iya. visi misi kita ke masyarakat, Iya. supaya masyarakat juga paham. Jadi contoh protes dari masyarakat tentang proyek. Sebenarnya sekarang ada dengan adanya K3 konstruksi atau keselamatan konstruksi ini, saya sudah diskusi dengan teman-teman baik pengacara, jadi aparat hukum lah, dari penegak hukum, dari pengacara, jaksa, polisi, karena mereka juga kan ada, misalnya jaksa, polisi juga itu kan ada proyek fisik, Iya. mereka ada proyek fisik, dan mereka setelah saya buka aturan ini tentang keselamatan konstruksi, ternyata tadi Pak Las sudah sampaikan ada keselamatan publik di situ. Jadi begini, kalau masyarakat merasa terganggu, mereka boleh menggugat sebenarnya. Boleh. Jadi misalnya kita di Gorontalo ini, proyek yang di tengah kota ini misalnya. Sebenarnya kalau masyarakat sudah paham aturan ini, mereka gugat aja. Iya. Secara perdata dulu, kalau menurut saya. Iya. Nah, kalau soal hukumnya ini mau gugat secara perdata, ya bukan ranah kita anak teknik kan. Sudah harus bicara dengan pengacara, dengan ahli hukum kan, dengan penasihat hukum mereka. Bagaimana prosedur untuk menggugat itu? Jangan tanya kita anak teknik kan, gitu maksud saya. Tapi untuk masyarakat, kalau menurut saya yang mungkin yang kita harus sampaikan bahwa supaya daripada kita ribut-ribut turun ke jalan demo, akhirnya bakar-bakar ban misalnya, merugikan lagi masyarakat yang lain kan. Iya. Coba kita pakai jalur itu. Terserah nanti di pengadilan bagaimana keputusannya. Karena kejadian seperti ini, saya pernah diceritakan senior ya dari Paki juga. Nah ini untuk teman-teman, terutama kita yang di proyek di Malang itu tahun 2018 atau 2019. Jadi proyek jalan seperti itu tadi dalam kota. Jadi proyek jalan ini melewati yang jualan bunga segar. Ya. Iya, iya, iya. Belum 1 bulan proyek itu banyak bunga-bunga yang mati. Oh, Ini yang jualan bunga ini, Iya. bunga-bunganya mati. Kenapa itu? Nah, akhirnya mereka minta ahli lingkungan. Nah, itu kan ada keselamatan lingkungan kan. Iya. Nah, mungkin mereka minta ahli lingkungan untuk mengecek ini. Ternyata ambang batas dari debu itu melewati ambang batas. Sehingga Dari tampaknya proyek itu itu. ya. Mereka tuntut di pengadilan, dapat ganti rugi. Iya, iya, iya. Nah itu maksud saya. Tapi memang pembuktian secara hukumnya ini memang itulah kita di Indonesia ini kadang agak rumit kan. Nah itu yang perlu mungkin. Kalau menurut saya Pak Asri mungkin boleh kita minta ya semacam jalan keluar atau solusi dari Pak Las. Bagaimana secara umum kalau menurut saya, kalau proyek-proyek pusat, proyek-proyek vertikal, BUMN yang kerjakan ya insya Allah ya terhitung terutama masalah keselamatan konstruksinya itu tidak terlalu banyak masalah. Tapi kalau sudah di daerah, ya karena saya ini mengalami ya proyek-proyek yang di daerah ini, karena saya juga praktisi ya sebagai ahli, tenaga ahli, itu seperti tadi Pak Las kan jelaskan ada rancangan konseptual, Iya. itu nggak dibuat. Jadi kan dalam proyek itu ada 2 macam sebenarnya administrasi itu. Ada administrasi yang dari awal seperti tadi itu, Iya. ada laporan Mm. penerapan administrasi itu kan, Iya. itu kadang tidak dibuat. Dan itu ternyata terbukti di dinas, ya, di dinas. Saya dapat kabar dari teman-teman di dinas provinsi saja, itu banyak yang kena TGR. Karena mereka tidak buat kan. Nah saya bilang alhamdulillah untungnya yang dapat itu masih BPK atau BPKP, cuma dikembalikan kan. Saya bilang kalau itu laporan masyarakat lalu kejaksaan yang turun jadi korupsi kan.
karena tidak dikerjakan. Nah itu yang mungkin. Nah, karena ini berkaitan dengan teman-teman arsitek, kalau menurut saya mungkin Pak Asri boleh minta pendapat dari Pak Las. Gimana kira-kira terutama rancangan konseptual itu? Iya. Nanti saya tanyakan. Iya, karena sebenarnya kalau menurut saya itu tugasnya arsitek. Kan arsitek itu sudah metode kerjanya sudah harusnya dia cantumkan di situ. Dari metode kerja itu kita akan mengetahui untuk masalah keselamatannya itu. Jadi kerjasama kita itu Pak Asri misalnya seperti tadi, misalnya rancang bangunan, rancangan atap misalnya. Ini banyak pengalaman saya lihat. Dia rancang atap pakai baja ringan, tapi masalah keselamatannya, masalah safety-nya kayu. Itu nggak nyambung. Ya kan, ini mungkin Pak Las bisa jelaskan. Cuma Pak Asri yang ditanyakan. Itu yang kayak begitu. Oh jadi di ininya baja ringan tapi di pelaksananya kayu. Iya, misalnya di rancangannya dia, di desainnya dia baja, tapi di safety-nya. Ya, justru ini. Dia pakai kayu. Ya. Maksudnya kan ini kan lucu. Ya karena memang pernah ada kasus juga sih teman itu atapnya konstruksi baja ringan. Kesetur di atas Pak. Dan korban. Tidak tahu apakah itu masuk di ranah keselamatan konstruksi atau keselamatan apa. Nah itu mereka itu. Jadi kasus-kasus yang seperti itu yang paling penting itu kalau menurut saya kita anak-anak teknik atau yang bergerak di konstruksi ini sebenarnya ada tambah satu sekarang masalah hukum ini teman-teman perlu tahu. Kalau dulu masalah hukumnya itu korupsi. Sekarang ada masalah hukumnya itu keselamatan ini. Iya. Karena kalau kita tidak buat administrasinya, tidak buat laporannya, tenaga ahlinya tidak dibuat atau tidak kompeten, lalu terjadi insiden atau eksiden di lapangan, kita pasti kena masalah hukumnya. Bukan korupsi, kena hukum. Masalah keselamatan itu yang penting saya ingatkan Pak. Dan itu hulunya dari anak-anak arsitek sih sebenarnya. Ini tugas kami itu ngomong. Karena itulah makanya podcast ini insya Allah akan memberikan wawasan baru mengenai betapa pentingnya ini terkait keselamatan kerja. Baik, jangan dihabiskan dulu Pak. Nanti akan ada pertanyaan. Saya ke Ibu Ima dulu. Terkait keanggotaan tadi sudah dijelaskan secara gamblang, secara umum oleh Pak Las. Kemudian di Gorontalo Bu, kira-kira sejauh mana minat teman-teman itu atau kesadaran untuk misalnya akan pentingnya keselamatan konstruksi ini. Ini mungkin sudah kalau bisa jadi kan setiap wilayah berbeda kasusnya. Gorontalo ini ya dengan iklimnya yang panas dan panas sekali. Belum lagi gempa sewaktu tidak kenal waktu Pak. Jadi gempa di Gorontalo ini itu bisa kita lagi tidur, bisa pokoknya kapan saja ini tanpa itu makanya terkait ya mungkin itu bisa mungkin Ibu Ima ceritakan bagaimana terkait. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketum ya berikan waktunya untuk acara ini ya, bincang-bincang, kemudian juga untuk IAI, alhamdulillah ya. Terima kasih. Jadi sebelum masuk ke situ mungkin saya mau cerita dulu ini Paki di Gorontalo. Iya. Penting juga. Jadi Paki ini awalnya kan A2K4 itu di Gorontalo tahun 2017 berdirinya. Kebetulan saya dipercayakan juga ketua waktu itu, kemudian berganti nama menjadi Paki tahun 2023 kita Paki dan alhamdulillah saya masih ketua di sini ya. Tadi masalah itu bagaimana ini tentang kemauan sini ya teman-teman di sini, kepedulian lah ya, kepedulian tentang K3 ya yang seharusnya yang kalau di sini saya melihat alhamdulillah karena Paki itu kan
jadi ahli itu tidak semerta itu langsung Betul. jadi ahli, kita harus Ya. ikut pelatihan. Ya, Ya sejauh ini kita kerjasama sama BJKW, BJKW itu Balai Jasa Konstruksi Oh. Wilayah 6 Makassar Oh, ya, sama PU Provinsi sini mengadakan pelatihan, dan saya melihat di situ peserta itu banyak. Oh banyak ya. Iya, Peminatnya untuk peminat ikut banyak, pelatihan. malah lebih dari kuota yang diberikan. Nah, Iya, dari iya, situ iya. kita melihat kan, berarti di sini ketiga minat dari teman-teman yang di Gorontalo ini sebenarnya ada banyak ya. Cuma kita perlu lebih banyak lagi mungkin bikin acara-acara, buat acara-acara, kegiatan-kegiatan, dan alhamdulillah selain pelatihan itu kami mengadakan workshop. Oh, ada Pernah juga workshop, ya, ya? Iya. workshop tentang SMKK. Banyak juga peminatnya, baik dari pengguna jasa maupun dari pelaksana. Pelaksana, ya. Iya, gitu. Oh iya. Jadi saya kira masih banyak sebenarnya, masih itu menjadi PR bagi kami sebagai Paki Gorontalo. Masih lebih giat lagi. Terus bagaimana menjawab tadi nih Bu, dari praktisi bahwa apa yang dibayangkan oleh teman-teman di praktisi ini, Pak Agus tadi sudah sampaikan ini, sepertinya masyarakat itu masih belum paham kira-kira sudah sejauh mana kontribusi Paki di daerah untuk menyebarkan informasi terkait pentingnya ini keselamatan konstruksi. Saya sering melihat Bu, memang di masyarakat itu Pak ada ketika mereka sudah bang desainnya sesuai yang dipersyaratkan. Tapi ketika pelaksanaan karena masalah keterbatasan biaya, yang tadinya orang di sini Pak itu bilang kalau besi itu urat, jadi harusnya 4 urat, misalnya kalau praktis 4 biji di sudut-sudut itu tinggal 3 urat, bahkan ada yang 1 urat, satu ini. Jadi karena mungkin keterbatasan ini, sebenarnya itu ya malu masyarakat kita mungkin keterbatasan biaya ekonominya ini, sehingga bagaimana itu kemudian bisa dari keselamatan konstruksi itu menjawab itu apa misalnya dari segi ekonomi masyarakat yang tidak mampu, tetapi dia harus sebenarnya wajib kan, apalagi Gorontalo ini rentan sekali dengan gempa bumi. Kira-kira bagaimana ada. Iya. Jadi menjawab itu sebenarnya itu tugas. Saya sudah bilang tadi itu PR dari kami ya. Oh iya, itulah Iya. mungkin ada pelatihan-pelatihan. Itu Ini pelatihan untuk keanggotaan atau pelatihan untuk masyarakat untuk sekedar mengetahui sebagai mitigasi, atau ada pelatihan juga untuk masyarakat? begitu. Atau Iya, ada jadi ada pelatihan untuk menjadi anggota. Iya. Ada juga biasa sosialisasi. Oh, untuk ke masyarakat ya, biasa. mereka paham. Iya. Iya. Saya kira. Jadi dari keselamatan itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Iya. Kita sendiri, dari anggota-anggota dulu memberikan contoh kan. Iya. Ya. Memberikan contoh yang memberikan. Iya. Jadi tidak ada istilah dana, tidak ada minim dana, tidak ada istilah dalam keselamatan, tidak ada itu. Tidak ada. Itu Iya. harus wajib. Wajib Itu secara hukumnya. teori mungkin Bu, tapi kalau dari segi pelaksanaan, Ya, dari itulah. segi implementasi, memang orang Gorontalo Begitulah. tidak ada doi Ya. mau membangun. Mungkin Tidak. perlu waktu. Iya, jadi mungkin perlu dibangun Ya, kesadaran ya, tetap merubah harus- budaya iya, itu memang susah, Pak. susah Ya, ya. tapi itulah. Oh, itu menjadi bagian Tugas dari kami. Oh iya. Kemudian ya karena ini kan masalah keselamatan konstruksi ini kan terkait dengan anggota. Apakah mengadvokasi anggota itu ketika ada terkena kasus hukum misalnya, kan tidak ada yang ingin masuk penjara. Ya. Semua ingin karena selama aturan itu ditetapkan. Kan terkadang secara lapangan itu sepertinya ada hal-hal yang terpaksa melanggar gitu. Saya rasa Pak Agus lebih tahu itu bagaimana kira-kira kayak makan buah simalakam kalau bikin ini kalau tidak bikin juga jadi dua-duanya jadi berhadapan dengan situasi seperti itu. Kira-kira bagaimana di daerah mengadvokasi teman-teman anggota misalnya ketika ada mendapatkan kasus atau permasalahan hukum yang berkenaan. Kami kan selain setelah menjadi anggota itu kan ada pertemuan-pertemuan, Pak. Kita ada wadah untuk saling tukar pengalaman ya. Mungkin dari situ
yang punya masalah bisa kita. Oh, jadi ada semacam Iya, dialog-dialog betul. non formal ya? Iya. Oh, iya. Dan kalau soal aturan kan semua sudah belajar ya, belajar semua. Aturannya sudah banyak. Kalau masalah keselamatan aturan sudah jelas, sudah lama. Tinggal penerapannya memang yang masih beda-beda. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Las. Ya, jadi kan ini tadi disampaikan bahwa hampir berangkat sudah semua ada cabang-cabang di daerah Pak ya. 38 sekarang 38 25 kita punya. Kita Oh, 25. 25 yang sudah Iya, yang ada. sudah ada Wilayah. ya yang sudah ini. Nah, ada nggak semacam bagaimana menjalin sinergi atau kesepahaman antara anggota-anggota di daerah Pak dengan, karena kan setiap daerah kan bisa jadi karena kultur budaya yang berbeda-beda itu kemudian mempersepsikan ini atau mentafsirkan apa ya lebih tepatnya mentafsirkan apa namanya menyangkut keselamatan konstruksi itu apa ada Pak istilahnya permakluman begitu bisa oh kalau ini biarlah dulu mungkin kita biarkan dulu atau bagaimana Pak? Iya, jadi gini, orang setelah mendapat sertifikat jangan berhenti, harus terus mengasah kompetensi. Nah, kami di PAKI itu ada kami ngobrol sekitar keselamatan konstruksi. Jadi kami istilahkannya singkatannya NOSEK. Ngosek. Ngobrol sekitar keselamatan konstruksi. Ngosek. Biar Asal tidak tambah es di belakang. Jadi kemudian di situ kita semacam bagaimana peningkatan kompetensi berkelanjutan. Iya. Nah, nanti dari tenaga ahli kami yang dari pusat, dari wilayah pengurus itu kami berikan tema untuk mereka menyampaikan. Iya. Nah, nanti kita share itu di grup-grup pengurus Pak. Nanti dari pengurus sebarkan ke anggota di daerahnya. Oh, jadi tetap ada intens iya. komunikasi antara pusat dengan daerah. Betul, Iya. tetap Pak. Kami pusat tetap. Kami sering berkomunikasi karena ada grup WA sekarang kan lebih mudah ya. Grup Terus Zoom, via Zoom sekarang kan lebih enak. Nah, jadi artinya kami ingin memberikan peningkatan kompetensi itu. Apa-apa permasalahan kita bahas itu di situ. Namanya juga ngobrol sekitar keselamatan konstruksi ya. Kedua, kami juga terkait dengan advokasi hukum. Saya selaku ketua umum itu pernah juga memberikan jadi saksi, menjadi ahli di dalam memberikan keterangan. Ya, karena ada, padahal dia belum menjadi anggota kita Pak, tapi sudah pernah bergabung di acara kita. Oh, pernah bergabung. Pernah bergabung di acara kita, pernah mengikuti itu Pokja Pak, yang Pokja pemilihan ya. Dia dilaporkan oleh penyedia jasa karena digugurkan. Kan di keselamatan konstruksi ini Pak, di dokumen SMKK ini ada dokumen pada saat penawaran. Yang disebut dengan rencana keselamatan konstruksi atau RKK penawaran. Nah, itu RKK penawaran walaupun sekedar ada tidak ada, tapi ada persyaratan yang dia tidak penuhi, gugur juga di situ. Nah, digugurkan, kemudian dia melapor ke APH, bahwa di situ ada permainan karena penguguran dia. Pokja ini karena pernah bergabung di acara kita Pak, telepon saya Pak Sordi, saya pernah mengikuti kegiatan Bapak. Nah, pada saat itu Bapak mengatakan ada komponen yang kalau ini kami boleh menggugurkan karena peraturan ada. Saya bilang iya, apa itu? Fakta komitmen. Fakta komitmen itu harus benar Pak. Ya. Ada 7 butir item. Itu sudah baku Pak. Nah, dia salah membuat fakta komitmen itu Pak. Nah, kemudian saya katakan ya benar Bapak. Oke, kemudian pihak APH kata oke Pak, Las Bapak bersedia jadi ahli untuk memberikan keterangan, siap. Dan itu bukan di Jakarta Pak, di provinsi yang dimana di situ ada pengurus kita. Nah, saya hadir Pak, saya hadir di BHP, saya jelaskan semua Pak, persyaratan peraturan semua saya jelaskan. Alhamdulillah menjadi selamat Pak. Nah, itu bentuk kita Pak. Jangankan kepada anggota Pak,
Tapi bukan berarti kita membela seperti membelanya pengacara, enggak seperti itu juga kan. Memberikan Tapi keterangan-keterangan. memberikan keterangan sebagai ahli. Dia sebagai ahli. Nah, karena apa Pak? Karena memang yang kalau memang kita kasih keterangan sebagai ahli. Nah, kemudian ada kasus lagi Pak, masyarakat ya. Terkait dengan keselamatan publik. Ya. Nah, mana ada bangunan yang mengganggu dari sisi keselamatan publik karena ada pekerjaannya yang membuat mereka terancam Pak dari sisi kesehatannya. Ya. Saya pabrik di tengah. Pembangunan Iya. apartemen. Ya. Nah, saya katakan memang ini si penyelenggara konstruksinya, si pengguna jasa dan penyedia jasa ini nggak mengikuti aturan. Karena saya jelaskan ini, oke Pak, kalau gitu Bapak jadi ahli di persidangan. Ini masuk udah sidang nih Pak. Ya, ya, ya. Ya kalau tadi memberi keterangan pada saat itu, sekarang udah di sidang nih. Ya. Ahli, seorang menyebutnya saksi ahli, padahal itu ahli. Kalau saksi itu orang yang mengalami gitu. Ya. Tapi kalau sebagai ahli, kita memberikan keahlian kita. Ya, keterangan. Keterangan kita. Nah, saya sampaikan bahwa ada aturan yang memayungi ini semuanya. Jadi nggak bisa semena-mena. Apa itu? Kembali SMKK-nya ada. Dan saya katakan bahwa sistem manajemen keselamatan konstruksi tidak hanya mengatur tenaga kerja di proyek itu, Ya. tapi juga ada keselamatan publik. Siapa itu? Orang yang terdampak. Ya, di sekitar situ. Iya, Ya. debunya mau diapain Pak? Ya. Pancang misalnya. Iya, debu kebisingan dia harus atur itu. Ya. Makanya kita ada dokumen yang namanya RKPPL. Nah, ini banyak Pak. Jadi kalau kita bahas ini Pak, Nah, maka kita kalau semester ini bisa bisa 2 semester nih Pak. 6 SKS ini kalau Iya, tapi sedikit saja saya jelaskan bahwa ada kegiatan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Gitu. Nah, bagaimana supaya masyarakat tidak mendapat dampak yang buruk terhadap pembangunan, maka harus diatur di situ Pak. Ada dokumennya di kita, itu yang disebutkan keselamatan lingkungan, kan ya, dan keselamatan publik di situ ada. Nah, saya sampaikan, Pak, bahwa memang harus dikelola. Ya alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman di masyarakat situ yang perumahan sekarang itu ya terbantu di situ Pak. Nah pertanyaannya, apakah mereka anggota saya? Enggak juga Pak. Tapi sebagai orang yang punya keahlian di situ, saya harus membantu di situ Pak. jadi bisa Meluruskan dari- ya. Tadi saya katakan advokasi yang kami berikan bukan seperti pengacara, karena kami bukan pengacara Pak. Tapi bagaimana kami memberikan Ya. yang keahlian kami untuk menjelaskan kepada APH seperti itu Pak ya. Nah kemudian ada kasus lagi Pak, ada kasus lagi yang saya juga memberikan pemahaman tentang bagaimana penerapan SMKK Pak. Gitu, ya. Jadi intinya begini, intinya kami seperti Bapak katakan tadi ke Pak Agus ada persoalan-persoalan yang seperti itu, kami ingin meluruskan bahwa ada aturan. Nah ini harus diikuti. Tadi kami katakan bukan hanya kontraktor Pak, tapi semua kita yang terlibat di konstruksi itu harus mengikuti peraturan di dalam SMKK ini ya. Tadi Pak Agus katakan ya, kalau ada misalnya gitu Pak, ada galian saluran di jalan, ya, ada pekerjaan saluran jalan, di mana di situ kan harus dikendalikan bagaimana pengendalian terhadap bahaya dari pekerjaan tersebut. Jangan sampai nanti masyarakat naik sepeda motor kecebur. Ya, betul. Nah, itu makanya Pak Agus katakan itu ada kewajiban dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pak. Seperti itu. Jadi, Ya itu Pak dalam bentuk dokumen konsep atau ada semacam, kalau kami di arsitek itu kan ada gambar kerja, gambar teknis, ada nggak berupa ini? Atau dia cuma dokumen-dokumen konseptual begitu Pak? ya, Produknya, maksudnya produk yang Ini. selama ini. pada saat perancangan Ya. ada namanya rancangan konseptual. Ya. Jadi si konsultan dalam mendesain dia harus bisa memitigasi bahayanya. Jadi kalau dia ada galian situ di dalam tuh, dia kan pengendaliannya dia akan dikasih yang namanya rambu, dikasih yang namanya barrier. Ya. Itu dari awal Pak. Oh ya. Nanti pada saat pelaksanaan kontraktor menerjemahkan itu Pak, gambar-gambar itu tadi Pak.
Ya, nah, kita ada 4 dokumen pengendalian. Bukan dari sekedar dokumen Pak. Bagaimana mengendalikannya? Ada namanya rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Kaitannya sama lalu lintas Pak. Oh iya. Termasuk dia harus berkoordinasi dengan Dishub. Iya. Karena apa? bisa- Karena ada penyempitan jalan di situ. Iya betul. Ya, kemudian nanti pada saat ada material dia, di sini dia harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena pengaturan lalu lintas. Jadi itu semua diatur Pak. Iya. Namanya dokumen RMLLP, Iya. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan. Iya. Nah, ini semua dokumen ini di rancangan juga sudah dibuat. Oh, iya. Jadi ada kewajiban konsultan di sini. Berarti ini dia sifatnya kayak memitigasi Pak ya, jadi sebelum terjadi ya disampaikan di sini ya. Tapi kalau misalnya sudah terjadi Pak, misalnya sebutlah kayak macam di tugas kami, jadi bangunan itu kan ada persetujuan bangunan PBG, ada Iya. SLF, Iya. layak fungsi. Iya. Nah, biasa kan ada bangunan yang sudah jadi Pak, tapi dia tidak memenuhi syarat. Misalnya sebutlah misalnya katakanlah pernah ada kejadian kayak Jakarta itu ada di tempat parkir mobilnya terjun ke bawah. Ternyata dia punya pembatas. dinding itu pembatas itu Iya. cuma batu bata, bukan Hebel. Iya. Iya hebel pembatas Bata itu ringan. lagi. Jadi terjun. Nah, itu apa itu misalnya menjadi bagian kerja yang harus di keselamatan konstruksi itu atau Jadi di rancangan konseptual itu harus semua Pak. Yang kita desain harus tahu bahayanya apa. iya. Setiap Bukan desain- sekedar indah saja. Ya, setiap desain kita diturunkan dalam metode pelaksanaan. Iya. Metode pelaksanaan ini ada bahayanya. Iya. Dan semua itu harus sudah direncanakan konseptual. Jadi saya katakan tadi, mulai dari awal kita desain, paketnya itu sampai nanti OM, operasional maintenance, Iya. itu dalam rancangan konseptual sudah masuk di situ. Iya. Termasuk biaya SMKK-nya sudah ada di situ. Jadi setiap, nah saya katakan arsitektur kan biasanya orang arsitek, konsultan arsitek kan leadernya dari konsultan. Iya. Iya. Bangun gedung nih Pak, Iya. pasti muncul awal arsitek. Iya. Nanti konsultan arsitektur masuk di dalam Iya, gabungan di melibatkan situ. banyak ini MPP, Iya. ya, MPP semua. Ini leadingnya kenapa? Kenapa? Desainnya desain dari arsitek. Desain arsitek mau dibuat sebagus manapun, Kalau- nanti kan dikerjakan oleh struktur Pak ya. Betul. Nah, pada saat pekerjaan itu bahayanya apa? Di situ sudah tim, di situ sudah masuk Pak. Jadi setiap pekerjaan desain pasti ada bahayanya. Harus sudah kita mitigasi dari awal. Nah itu supaya nanti si PPK atau PPTK Pak, gitu ya di proyek APBD misalnya gitu Pak, ya, dia sudah bisa menjelaskan ini Pak nanti Pak pada saat di klarifikasi proyek ini Pak, ini loh ada bahaya-bahaya. Dan dia juga sudah masukkan ke dalam tabel IBPRP itu Pak. Ini sebenarnya identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang. Nah itu sudah masuk Pak. Kemudian itu dalam tahap perencanaan sudah ada, nanti dalam tahap tender dimasukkan itu dokumen itu Pak. Dan itu dievaluasi teknis di situ. Nah jadi kalau Bapak kembali katakan ada bangunan, kemudian SLF-nya nggak keluar, pasti ada keliru di situ Pak. Ya kan? Pasti ada aturan-aturan yang dilanggar. Contoh begini Pak. Contoh misalnya harusnya tangga darurat itu kan menuju Iya. keluar Pak. Iya, iya. Ternyata tangga darurat itu nggak menuju keluar Pak. Iya, dia justru malah Ke dalam di lagi. dalam, ya. Jangan kalau ada kebakaran Pak. Betul. Nah, hal seperti itu dari rancangan konseptual sudah ada. Iya. Karena Pak, bahayanya apa? Nanti di situ Pak, seperti itu. Nah jadi artinya saya mau katakan gini Pak, bahwa penerapan SMKK itu di aturan memang sudah diatur dari tahap FS, Iya. data visibility study Tadi, Pak. ya. Itu aspek-aspek itu sudah harus dimasukkan. Nanti dari FS itu Pak, muncul basic design, muncul desain yang sebenarnya, DED Pak ya. Jadi berkelanjutan, nanti baru pelaksanaan. Nah jadi kalau itu kita taat menerapkan Pak, yang Bapak bilang tadi itu insya Allah nggak terjadi Pak. Ya, itu berupa template Pak ya. Pedomannya itu berupa template atau menyangkut kepekaan saja, misalnya harus ini. Atau yang muncul nanti di pemikiran ahlinya, atau ada memang template standar atau pedoman standar yang Permen PUPR itu sudah memberikan penjelasan yang cukup.
Oh iya. Ada contoh-contohnya. Iya. Nah, gitu kan. Detailnya ada di situ. Ada formatnya. Formatnya. Tapi Formatnya ada. ya, Ya. isinya tergantung proyek kita. Ya. Ya kan Itu seperti yang salah copy nanti lagi. kita nanti copy paste Pak ya. Iya. Kita bangun gedung proyeknya proyek jalan nanti Pak. Oh, ke situ. Iya, nggak nyambung nanti Iya. Pak. Jadi nggak nyambung ini. Nah, artinya memang disitulah peran yang namanya ahli keselamatan konstruksi atau ahli kabinat konstruksi kita Pak. Karena yang bekerja sama engineer, jadi engineer dan ahli keselamatan konstruksi itu harus bareng. Karena metode diidentifikasi bahayanya oleh ahli keselamatan konstruksi, kemudian nanti bareng-bareng menetapkan tingkat risikonya. Jadi memang ini kolaborasi yang baik Pak. Ya. Jadi artinya konsultan juga mulai dari konsultan arsitektur, struktur, MEP, nah itu di dalam di proyek gedung ya, terutama paling banyak ini kan kalau yang kompleks ini kan gedung gitu Pak ya. Iya, gedung ya. Gedung kompleks. Kalau jalan kan nanti ya ahli jalan konsultan yang terkait dengan konsultan jalan Pak ya. Kalau dia tidak ada saluran ya ada cuma jalan overlay jalan aja Iya. 100 kilo pun cuma itu saja kerjaannya gitu Pak ya. Berulang kali. Tapi kalau gedung kan kompleks sekali. Iya. Nah, sehingga itulah perlu pemahaman itu. Nah, dari engineering safety-nya di situ. Cukup lengkap ini ya. Apa namanya, apa yang disampaikan oleh Pak Las ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, bahkan saya juga Ya, masih pengen mungkin ini ya, kalau mungkin- boleh saya tambahkan Pak Silakan. Asri, praktis, Ya. praktisnya. Ya, apa yang Sebagai kira-kira- teman-teman arsitek, mungkin kita beberapa hari lalu kan di Universitas Muhammadiyah, saya sudah ingatkan di dalam ruangan yang begitu besar, pertemuan bisa ribuan orang mungkin masuk, ya. Tapi tidak ada satupun apar di situ, alat pemadam api ringan aja tidak. Iya. Plafonnya dari Iya, kain, iya. bayangkan, ya kan? Coba kalau ada kebakaran itu bagaimana? Jadi Berarti belum ada kesadaran. nah, sekarang begini, Ya. saya lihat begini, bukan kesalahan, tapi ini karena ketidaktahuan kita tentang masalah safety, terutama arsiteknya. Kan setahu saya di arsitek itu ada yang bangunan gedungnya kan, misalnya ada ya, eksterior, interior, atau landscape. Landscape, Nah, ya. sekarang begini, saya cerita, kalau dia arsiteknya interior, mestinya harus rancangannya itu harus dia hati-hati. Iya, harus lengkap. Paling tidak harus ada apar di situ, harus. Karena menurut saya itu bukan cuma tugas orang safety. Iya. Harusnya orang arsitek udah tahu itu Iya. bahwa ruangan sebesar itu ada ribuan orang bisa masuk, lalu nggak ada apar, gimana caranya? Iya. Nah, itu contoh. Nah, sama misalnya sekarang proyek kita di kanal ini. Di kanal itu kebetulan saya di awal sebelum putus kontrak proyek itu, saya ahli K3-nya dari konsultan kan, K3 konstruksi. Di situ ada 3 ahli, baik dari konsultan maupun dari kontraktornya itu, ada ahli jalan, ada ahli drainasenya, ada landscape. Jadi arsitek landscape. Sekarang begini, dari 3 ahli ini, misalnya dari rancangan awal, ya, memang nggak ada dibuat administrasinya K3-nya, nggak ada. Tidak ada ya. Tapi harusnya kalau dibuat, mestinya dari 3 ahli ini tahu, misalnya terutama yang landscape ini kan dia yang merancang itu trotoar itu nanti kan, dia yang rancang tuh trotoar itu. Mungkin itu masalah kerangka acuan kerja Kak. Nah, sekarang itu ya, kan Pak Las ada jelaskan, ada dokumen RMLLP, Iya. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan. Si arsitek landscape harusnya tahu itu. Iya. Kalau dia nggak tahu, dia minta ke ahlinya ke dinas perhubungan. Begitu maksudnya. Jadi kerjanya orang K3 itu, kalau menurut saya ahli K3 itu mengingatkan. Jadi intinya permasalahan itu mungkin belum secara sepenuhnya dipaham ya. Mungkin artinya Iya. ya mungkin saya juga sebagai pernah bergelut di bidang konstruksi. Ya.
Ini pengalaman minim saya Pak. Saya tidak lama situ karena setelah itu jadi memang saking kalau bicara bangunan kan kalau bicara detailnya itu memang sangat detail sekali. Bahkan kalau di list itu ada ribuan item yang muncul sih, sehingga makanya memang diperlukan kolaborasi antara lintas ilmu, disiplin ilmu, sehingga paling tidak meminimalisir kejadian-kejadian termasuk masalah keselamatan konstruksi. Ya. Belum lagi ada kegagalan bangunan, kan ada juga undang-undang yang bicara tentang kegagalan bangunan. Nah, itu. Jadi sejak sekarang kalau menurut saya terutama bangunan gedung yang kompleks seperti tadi Pak As, kan memang paling kompleks itu kan bangunan gedung, apalagi sudah lebih dari 3 lantai. Seharusnya seorang arsitek minimal tahu istilah-istilah safety. Iya. Apa itu? Apa itu safety deck? Iya kan? Apa itu safety line? Iya. Mestinya udah tahu dari sekarang. Iya. Karena di rancangan mereka itu memang ini tugasnya orang safety. Iya. Tapi kalau menurut saya paling baik itu kalau karena arsiteknya juga sudah belajar K3-nya, keselamatan konstruksinya, dia sudah seperti tadi Pak Las bilang kan rancangan konseptual itu sudah dicantumkan. Bangunan sudah lebih dari 2-3 lantai, itu harus sudah pakai safety deck, ya kan, safety line. Itu contoh. Cuma memang itulah, karena ini tidak dapat di kuliah Pak Asri. Iya. Tidak ada di kuliah. Kuliah kita tidak dapat. Jadi karena tidak ada di program makanya diskusi-diskusi ini saya selalu dibuka untuk bisa mengedukasi baik sebagai anggota juga sebagai apalagi lintas ini ya. Perlu memang ada kolaborasi lintas. Dan memang kan sejauh ini Pak kami sudah melakukan beberapa upaya-upaya untuk memang yang tadi membangun kesadaran itu memang sulit sadar karena memang tidak tahu. Tak kenal maka tak sayang, maka kita di IAI itu ada program di lintas diskusi lintas asosiasi. Nah, itu pernah hadir pernah dihadiri juga Pak Agus, vokal sekali ya. Jadi teman-teman dari PAPI juga kemarin, kemudian dari PII yang berhubungan dengan konstruksi kita terus tetap. Jadi kalau boleh Pak Asri saya usulkan, kebetulan kan Pak Asri sebagai pengurus. Kebetulan Pak Erik ini ketua IAI kan ahli K3 juga, instruktur juga, instruktur SMK, iya. Jadi kalau boleh, coba kita fokus, IAI fokus ke masalah arsitektur untuk safety-nya tadi. Iya. Usahakan ya anggota IAI seperti saya bilang tadi, minimal istilah-istilah di bangunan gedung masalah safety itu bisa. Supaya jangan orang safety bicara, Pak ini kok nggak ada safety line, dia nggak tahu safety line itu apa. Iya kan, arsiteknya nggak tahu safety line itu apa. Itu maksud saya. Dengan kita ngomong-ngomong diskusi aja begini, saya tidak perlu nanti sekolah kan. Baik, mungkin terakhir dari Ibu ini, kira-kira sejauh ini karena ini kan pengetahuan terkait keselamatan konstruksi atau keselamatan apa yang satu keselamatan K3 itu kan memang perlu harus lebih kuat karena ini kan teman-teman di daerah sebagai ibarat tombak itu sebagai ujung tombak yang akan menyampaikan informasi lebih detail. Kira-kira sudah sejauh mana ini untuk tadi kaitannya dengan membangun kesadaran itu ke kalangan publik begitu. Iya, jadi kami dari PAKI Gorontalo itu selain didapat dari muatan dari pelatihan, ya tadi itu kita adakan workshop, adakan PKB ya istilahnya. Kemudian mungkin rencana kami ke depan itu lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan pertemuan lintas asosiasi mungkin ya. Seperti ini kan PAKI sama IAI, mungkin ke depan lagi sama PAPTI gitu. Dari situ kan kita lebih banyak ngobrol-ngobrol, banyak yang didapat sebenarnya, banyak solusi, banyak juga masalah-masalah di lapangan yang kita bisa pecahkan. Saya kira itu rencana kami.
Alhamdulillah, saya kira sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ini tidak cukup ini kalau satu malam kita membahas, dan tapi karena waktu yang membatasi kita, saya masih banyak sebenarnya pertanyaan, bahkan saya tadi buka contekan masih ada yang belum saya tanyakan, tapi ya karena Next kalau lagi. kita insya Allah kita akan kembali Mungkin ada akan closing bertemu. statement dari Pak Las Iya, supaya barangkali untuk closing statement Iya. langsung ke Pak Las saja ya, supaya di pusat juga siapa tahu kita Iya. bisa dapat bantuan dari pusat ya Paki maupun dari AI pusat. Baik, saya kira barangkali silakan Pak untuk closing statement spesial untuk Pak Las, silakan Pak. Baik, jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang berkecimpung di dunia konstruksi, pertama adalah kita harus mengikuti aturan yang ada. Aturan ada itu penting karena itu menjadi guidance bagi pelaksanaan proyek ini. Kedua, yang paling penting adalah bagaimana peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik itu kompetensi dari sisi arsitektur, dari sisi struktur, dari sisi keselamatan konstruksi. Nah, yang ketiga, kalau kita sudah tahu ada aturan, kita sudah punya kompetensi, laksanakan aturan tersebut. Karena semua pelaksanaan, kalau dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada, kita menjadi selamat. Gitu ya. Selamat apa Pak? Selamat dari nanti ada masalah hukum, selamat dari adanya kegagalan bangunan, selamat dari kecelakaan konstruksi. Jadi pesan saya itu Pak, dan sekali lagi terima kasih pada IAI Gorontalo. Ya, mudah-mudahan acara-acara podcast seperti ini walaupun ringan tapi bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman insinyur di seluruh Indonesia, khususnya di Gorontalo. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Las atas closing statementnya. Insya Allah mudah-mudahan meskipun diskusi yang sangat ringkas ini, menurut saya ringkas karena sepertinya daging semua ini kalau sudah langsung ada dari praktisi, kemudian dari ibu-ibu di daerah yang lebih detail, kemudian pembahasan teknis sampai hal-hal yang yang seperti yang dijelaskan di pernyataan terakhir ini. Insya Allah kita akan memberikan kontribusi atau informasi untuk kemudian bisa kita teruskan atau mengedukasi teman-teman praktis yang lainnya. Saya kira itu, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Las di tempat kami yang berantakan. Mudah-mudahan tidak Biasa mengulangi, arsitek. tidak mengulangi minat untuk kami undang kembali di sini Pak. Ini adalah keadaan kami dan, dengan ketidakteraturannya. Mudah-mudahan dengan informasi ini membuat kita juga bisa lebih teratur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ima atas informasi-informasi yang daerah terkait keselamatan kerja, kinerja yang sudah dilaksanakan sampai hari ini, dan kemudian kerjasama, terutama kerjasama kami yaitu dengan Paki di daerah itu paling tidak memberikan informasi yang cukup banyak. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas mediasinya, memediasi Pak Las sehingga dengan Ditodong. atau bagaimana teknisnya, bagaimana cara datang ke sini. Apakah dengan metodologi tadi keselamatan? Iya. Sebelum tutup mungkin Ya, oke. saya ada tambahan mungkin Pak Sri supaya semua kenal bahwa Pak Las ini selain ketua umum Paki tadi Pak Las sudah jelaskan kan keahlian kompetensi beliau. Beliau juga ini anggota Dewan K3 Nasional. Kemudian Saya tidak ulik tadi. anggota Komite Keselamatan Konstruksi. Iya. Jadi Berarti- kalau ada kecelakaan konstruksi, beliau turun dengan ada beberapa investigasi itu dari beliau. Jadi kompetensi beliau ini sebenarnya banyak, ya banyak. Cuma itu dan saya ya terutama dengan Ibu Ima mengucapkan terima kasih. Pak Las mau siap meluangkan waktu, walaupun itu ya. Tapi memang Pak Las ini teman-teman ini kan di sini 2 orang arsitek ya instruktur SMKK
Jadi itu saya bilang ke Pak Sri tadi, saya usul coba kita diskusi-diskusi, jangan malah misalnya rancangan kita dari arsitek Gorontalo malah safety-nya, bagaimana ketuanya ini ahli K3 konstruksi baru, ada buahnya tidak safety desain. Itu mungkin supaya lebih banyak dikenal dan saya mohon maaf karena mungkin ya saya singgung-singgung masalah di masyarakat, mungkin ada masalah hukum kayak politik, tapi memang ya itulah. Kalau menurut saya kita ini anak teknik, kalau tidak buat informasi seperti ini, bagaimana pengetahuan kita mau tersampaikan di masyarakat kan? Ya kan? Itu kira-kira daripada lebih banyak ya kan di dunia online ini lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Itu mungkin dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus, Ibu Iva, sekali lagi Pak Las ya, kehadirannya. Baik, para pemirsa sekalian, mari kita akhiri podcast Ruang Reka Rancang pada malam hari ini. Insya Allah kita akan kembali lagi ketemu pada podcast selanjutnya dengan tema-tema yang juga akan menarik dan semenarik hari ini. Ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.